Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berkumpul kembali di dalam saat teduh pagi ini. Mari kita mau datang kepada Allah Bapa, kita mau masuk dalam doa saat teduh, kita buka hati, dan kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Allah Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk istirahat tadi malam yang boleh kami lewati dalam perlindungan-Mu. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam pemeliharaan kasih-Mu untuk menikmati hari yang baru, kesempatan yang baru di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang rindu untuk menikmati indahnya bersama dalam hadirat-Mu di dalam saat teduh pagi ini. Kami persembahkan diri kami, waktu kami, dan rangkaian acara saat teduh pagi ini. Kami serahkan ruangan tempat kami berdoa, seluruh perangkat dan jaringan internet yang kami gunakan, juga semua anak-anak-Mu yang pagi hari ini mengambil bagian dalam pelayanan doa saat teduh. Sucikan dan kuduskan kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Layakkanlah kami ya Bapa, berkatilah kami, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, di awal hari ini, kita mau menyatukan hati kita. Kita mau membawa diri kita dan membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita sejak awal hingga akhir hari ini. Karena bersama Roh Kudus, kita bisa melakukan segala perkara. Karena Roh Kudus yang menguatkan kita. Karena Roh Kudus juga yang akan menyertai setiap langkah kita. Mari kita mau angkat pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah.
Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Terima kasih, ya Allah Roh Kudus. Karena kami yakin saat ini kuasa-Mu telah mengalir di dalam hidup kami, di dalam diri kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau terus membawa pujian dan penyembahan kami ini. Biar semuanya layak sampai di hadapan-Mu, Tuhan. Menjadi dupa yang harum dan juga menjadi tahta tempat Engkau duduk di sana. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
Kudus, ubah hatiku, jerikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu 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 Tuhan. Ya ramana mana mana mana, ya ya nesya mare mare mane, ya 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 oh ya nesya mare mare mane, yalla 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 mare mare mane, oh ya nesya mare
Marawat mayar masyikina ya Rabbana syikina Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana syikina Rabbikina ya Rabbi Ulapan Manishan darakatas madisham barakatas madisham barakatas madisham darakatas madisham barakatas madisham madisham Yaranasan darakatas madisham barakatas madisham barakatas madisham Manasam barakatas madisham barakatas madisham barakatas madisham barakatas Manashan darakatas madisham barakatas madisham barakatas madisham barakatas madisham barakatas madisham barakatas Sandarakatas madisham barakatas madisham barakatas madisham barakatas madisham Understand the rekatas medicine, marekatas medicine, marekatas medicine, marekatas medicine. Kita dengar suara Bapa. Bapa, ya Bapa, terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan lawatan-Mu. Kami merasakan jamahan dan urapan-Mu di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, karena kami boleh bersyukur dan memuji memuliakan Engkau pagi ini. Kami boleh memiliki Allah seperti-Mu. Kami boleh terus mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi diri kami, terang bagi jalan kami. Kami ingin selalu mengerti apa mau-Mu dalam diri kami ya Bapa, melalui firman-Mu, yang sesaat lagi akan dibacakan oleh anak-Mu terkasih Nirna. Urapi, berkati, dan bimbinglah Nirna, agar Nirna dapat membaca firman-Mu, menyampaikan isi firman-Mu pada kami. Singkirkanlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami ya Bapa, agar kami benar-benar mengerti apa mau-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Bacaan Injil pagi hari ini dari Markus 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini Nirna mau membawakan renungan firman-Mu,
Sucikan dan kuduskanlah tubuh, jiwa, dan rohku dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga aku layak membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat terkasih, bacaan pagi hari ini mengenai Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan para murid-Nya. Untuk menjadi saksi terkadang tidak mudah karena belum tentu orang lain percaya dengan kesaksian kita. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena dan 2 murid Yesus. Ketiga orang ini menjadi saksi kebangkitan Yesus karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit pada saat itu. Kita bisa baca di ayat 9 dengan ayat 12. Hal ini dapat dimengerti karena perempuan dalam tradisi pada masa itu dianggap rendah dan tidak layak untuk menjadi sumber dari suatu berita, apalagi kebenaran tentang kebangkitan Tuhan. Saat mengetahui kedegilan dan ketidakkepercayaan para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka semua dan menegur ketidakkepercayaan mereka. Setelah peristiwa itu, barulah para murid percaya akan kebangkitan Yesus. Seperti para murid, iman kita kepada Yesus mungkin sangat kecil. Mungkin ada saat di mana kita meragukan Dia sebagai Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, Yesus tidak akan membiarkan kita berada dalam keraguan terus-menerus. Ia mungkin tidak menampakkan diri secara langsung seperti kepada murid-muridnya, namun ia mampu memakai berbagai cara di kehidupan kita untuk membuktikan bahwa ia adalah Allah yang dapat diandalkan. Dia adalah Allah yang hidup bagi kita. Kebangkitan Tuhan adalah puncak karyanya di dunia ini. Melalui peristiwa kebangkitannya lah cinta kasih ilahi dinyatakan. Tidak berhenti di situ, cinta kasih terus berlanjut sebagai penyanggah kehidupan kita semua. Sedemikian pentingnya perayaan cinta kasih di balik kebangkitan Tuhan bagi kita semua yang kita rayakan seminggu yang lalu. Inilah saat bagi Yesus untuk memberikan amanat agungnya kepada mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Seperti di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus memberikan perintah yang jelas sekali. Pergi beritakan segala makhluk. Ini bukan sebuah himbauan, harapan, usul, ataupun tawaran. Ini perintah yang sangat jelas dan tugas yang sangat jelas bahwa setiap pengikut atau murid Yesus yang telah menandai dirinya dengan sakramen baptis dan mengemban tugas dan misi yang sama. Tugas ini memang berat, tapi percaya Tuhan menyertai dengan berkat-Nya bagi kita semua. Banyak orang lupa akan tugas utamanya sebagai murid Yesus. Jangankan untuk mewartakan Injil, bisa jadi pemaham dan wawasan iman saja kita masih rapuh, masih miskin, dan mungkin terabaikan. Ini karena kita malas mengenal sabda Tuhan. Kita malas membaca firman Tuhan. Tidak dipungkiri, ini saya yang dulu sama seperti itu. Saya tidak paham pada saat itu. Yang saya tahu hanyalah menjadi seorang Katolik itu percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis, kemudian setiap minggu ke gereja, ya itu aja. Kalaupun mau terlibat di dalam kegiatan kerohanian, ya paling ikut kur atau kegiatan lainnya. Ternyata itu salah. Setelah saya ikut di dalam komunitas pemurnian hati ini,
saya jadi lebih paham apa yang harus saya lakukan setiap harinya. Ya, seperti baca firman Tuhan yang seperti kita lakukan saat ini ya. Sahabat terkasih, pesan Yesus ini juga bukan hanya untuk para murid-muridnya, tapi juga buat saya dan sahabat semua yang ada di Zoom ini. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kesaksian kita benar dan menarik hati banyak orang untuk menerima Yesus. Kebangkitan Kristus hendaknya menjadi suatu pengalaman iman yang membahagiakan kita dan menggairahkan hidup kita untuk terus mewartakan Yesus, untuk menjadi saksi-saksi Yesus dimanapun kita berada. Ingat, kita tidak perlu takut memberi kesaksian karena Yesus selalu beserta kita. Kita tidak perlu takut memberi kesaksian karena Tuhan sudah menyertai kita begitu banyak kasih-Nya di dalam hidup kita selama ini. Kenapa kita harus diam? Kenapa kita harus tidak mewartakan atau tidak memberitakan hal kebaikan ini sehingga banyak orang-orang di luar sana yang bisa merasakan apa yang kita dapatkan. Terutama di dalam keluarga kita, lingkungan kita, mungkin sahabat-sahabat kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini satu PR buat kita dan buat saya pribadi. Maka dari itu, mulai hari ini, Yesus sampaikan kepada kita semua, pergilah kemanapun kita berada dan sampaikanlah salam Tuhan kepada banyak orang melalui sikap dan hidup kita sebagai murid Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih pada pagi yang indah ini, kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu melalui firman yang dibawakan saudari kami yang Kau kasihi, Mirna. Bapa, Engkau mengingatkan kami semua untuk selalu membangun relasi yang intim dengan Engkau. Dan melalui firman-Mu ini, Engkau mau kami semua menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Karena kami percaya, Bapa, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memampukan kami, walaupun menjadi saksi-Mu tidak mudah, tapi selama kami berjalan bersama-Mu, maka Engkau sendiri yang akan menyempurnakan kesaksian kami semua. Bapa, kami juga bersyukur Engkau persatukan kami dalam komunitas pemulihan hati, melalui Pak Paulus dan Civila yang selalu setia membimbing kami untuk selalu dekat dengan-Mu. Bapa, mohon berkatilah dan sempurnakan setiap pelayanan Pak Paulus, Civila, dan kami semua pelayan-Mu dalam komunitas pemulihan hati ini. Berikanlah kami kesatuan hati, karena kami semua satu tubuh di dalam-Mu. Kami ada hanya untuk melayani-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Mampukanlah kami hidup sepanjang hari ini ya Bapa, supaya semua perkataan dan perbuatan yang kami lakukan sepanjang hari ini benar-benar mencerminkan sebagai saksi-Mu. Bapa, masih banyak doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik
karena rencanamu adalah yang terbaik buat kami. Bapa, kami mau satukan doa-doa kami dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, foto, saya buka layar pertama. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.